lumayan rapet pamornya ya. Seperti yang ini adalah namanya pamorkan. Nanti ada lagi udan mas yang pamor tiban. Karena kan kalau brojol itu untuk memudahkan urusan. Tilam uping memberikan ketenangan atau tilam sari ketentraman rumah tangga. Sinom supaya disenangi orang. Sempana supaya karirnya maju. Halo Sobat Peci, Sobat Pecinta Tosan Aji seluruh Nusantara. Join yuk, mari bergabung ke grup WA Pecinta Tosan Aji, di mana kita bisa sama-sama berdiskusi soal Tosan Aji, pusaka, keris, tombak, dan lain-lainnya. Oke, let's go! Halo, apa kabar Sobat Peci? Semoga semuanya baik-baik saja. Sekarang kita sudah mau memasuki bulan Desember nih. Sekarang kita musim hujan terus. Pagi hujan, malam hujan, semuanya hujan. Bahkan sekarang pas kita tadi mau syuting, saya mau syuting, hujan juga, semuanya turun hujan. Oleh karena itu kita mau mengangkat tema dengan keris udan mas. Udan mas itu artinya udan itu artinya hujan. Mas itu emas, jadi udan emas itu artinya keris hujan emas. Wah, jadi keris ini adalah yang melambangkan kemakmuran lah gitu kira-kira teman-teman. Jadi oh ya sekarang kita udah sampai di tanggal 26 November ya. Saya baru mau mention bahwa kita baru saja melewati tanggal 25 November. Nah, jadi tanggal 25 November itu teman-teman, kita mendapat pengakuan dari Badan PBB UNESCO pada tanggal 25 November 2005 sebagai keris itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak bendawi. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kita keris itu diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau misalnya warisan budaya kita ini diklaim oleh negara lain. Diklaim oleh Malaysia misalnya, oleh Brunei misalnya, gimana? Tentu kayaknya kita nggak terima ya, nggak kebayang gitu kalau misalnya keris yang sebagai warisan budaya kita diklaim oleh negara lain. Nah, oleh karena itu teman-teman, sekarang pada 20 tahun kemudian, yaitu sekarang 25 November 2025, kita berharap 25 November itu ditetapkan sebagai Hari Keris Nasional. Tapi belum jadi, kita belum ditetapkan tanggal 25 November itu sebagai Hari Keris Nasional. Oleh karena itu teman-teman ya, ada sedikit kecewa ya. Ya moga-moga tahun depan kita tanggal 25 November itu ditetapkan sebagai Hari Keris Nasional. Karena banyak teman-teman perkerisan atau senior-senior perkerisan itu beranggapan bahwa tanggal 25 November itu sebaiknya ditetapkan sebagai Hari Keris Nasional karena bersamaan dengan penetapan keris oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak bendawi pada 25 November 2005 gitu teman-teman. Ya, jadi belum ditetapkan sebagai Hari Keris Nasional ya, ditangkap aja. Selamat Hari Keris Nasional. Untuk kedepannya semoga benar-benar kejadian ya teman-teman. Oke. Hari ini kita mau bicara soal keris udan mas. Oke, keris yang ini teman-teman ya. Kita lihat dulu keindahan warangkanya, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini pendoknya, itu ya. Ini belakangnya seperti ini. Ya. Nah ini kayunya kayu timo teman-teman ya. Kayu timo ini motifnya peletnya pelet sampir namanya ya. Nah, dia menyamping seperti itu ya peletnya ya. Nah, ini handle-nya. Ini handle-nya kayu tayuman teman-teman ya. Dari kayu tayuman lawas ya. Ya. Garap halus ya, kayu tayuman lawas. Bagus sekali ya. Nah, jika seperti ini. Nah, ini ukirannya seperti ini ya teman-teman ya. Buat kelihatan. Ya.
Oke teman-teman, oh ya, ini tadi udah ya, ini kayu timo, ini kayu payuman, ini pendoknya dari tembaga suku Perak ya. Saya suka sekali dengan pendok tembaga teman-teman ya. Dibanding kuningan ya, saya lebih suka tembaga. Oke, kita buka teman-teman ya, seperti apa kerisnya. Ya. Oke. Nah ini kerisnya, dapurnya brojol, kamar ikan. Nah, jangan sekali-sekali meremehkan keris kamar ikan teman-teman ya, karena sekarang ini sudah banyak keris kamar ikan yang bagus-bagus ya. Ya, kecuali keris kamar ikan yang reposan ya, atau apa STW ya, saya nggak bicara itu. Keris kamar ikan yang biasa aja, itu bagian bagus-bagus ya, nggak usah dibikin tua-tua lah yang aneh-aneh gitu kan, akhirnya kan jatuhnya takutnya nipu ujungnya kan. Nah ini kita lihat dulu teman-teman ya, keindahan warangka bilahnya ya. Nah ini seperti ini. Ya. Nah ini teman-teman, kita bicara dulu racikan dapurnya ya. Ini dapur brojol teman-teman ya. Dapur brojol. Jadi di sini ada pijitan, ya. Di sini juga ada pijitan bolak-balik di sini. Ya. Tapi tanpa tikel alis ya teman-teman ya. Tanpa tikel alis ya, jadi ininya polos aja gitu. Kalau pakai tikel alis dia ada kayak kejelokan di sini di sininya. Ini memang tikel alis ya, ada kejelokannya di sini. Tapi ini enggak, ini polos aja. Oke. Terus bilanya lurus aja gitu ke atas, polos. Gadiknya lugas. Artinya di sini nggak pakai kembang kacang. Dan ini wadidangnya polos aja gitu. Wadidangnya polos, nggak pakai gereneng teman-teman ya. Lalu habis itu dia lurus aja gitu, lurus. Apa keistimewaannya pada pamornya ya, kan udan emas ya. Udan emas itu kan, nah ini namanya udan emas Kamardikan ya. Itu kan di bilangnya itu kan ada titik-titik ya, tuh lingkaran-lingkaran itu ya. Nah itu ya, nah itu yang dimaksud dengan pamor udan emas seperti itu ya. Ada titik-titiknya di ininya. Nah itu. Ya, nah itu suatu syarat bahwa pamor itu masuk dalam racikan udan emas. Jadi dia formasinya harus 2-1-2 teman-teman ya, harus 2-1-2 gitu. Jadi harus ada formasi seperti atau 3 titik gitu ya. Jadi gimana ngejelasinnya? Pokoknya ya gini lah, kalau nggak ngerti ya walau-walau. Ini 2-1-2 gitu ya. Jadi ada titiknya tuh, ya kan? Tuh ada situ 2-1-2-1-2 gitu ya. Nah itu maksudnya, itu formasi 2-1-2 ya. Nah kalau yang ini namanya udan emas rekan. Artinya titik-titik lingkaran ini adalah rekaan atau rekayasa dari empunya gitu, dibuat gitu ya. Dari satuannya itu dibuat seperti itu. Jadi di drip gitu pakai besi, cuk gitu. Jadi sehingga berbentuk lingkaran seperti ini gitu ya. Nah gitu teman-teman ya. Nah kepercayaan pada keris udan emas itu sudah ada sejak zaman Pajajaran ya teman-teman ya. Jadi udan emas rekan itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Pajajaran. Nah kenapa empu itu bikin pamor udan emas? Nah jadi pamor udan emas itu ibaratnya bagaikan tetesan air ya, tetesan air hujan di genangan air. Di genangan air itu tetesan air hujan gitu di genangan air. Jadi seperti gitulah, udah kebayang lah ya. Nah jadi hujan itu bagi masyarakat agraris, terutama masyarakat agraris itu adalah lambang kerezekian ya. Karena dengan adanya hujan,
petani bisa panen, kemudian bisa memberi makan ternaknya, gitu. Ladang dan sawahnya bisa subur berkembang karena hujan yang datang dari langit gitu. Jadi hujan itu dilambangkan sebagai sumber kerezekian. Nah, jadi dibuatlah keris dan emas ini. Jadi empu yang dari zaman dulu maksudnya itu terinspirasi untuk membuat keris dengan angsar atau tuah kerezekian dengan pamor udan emas gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi pamor udan emas ini tuahnya itu dikenal memiliki bisa memanggil rezeki atau memanggil kerezekian gitu. Jadi bisa membuat kaya seseorang lah gitu intinya. Ya terus saya bukannya menyuruh Anda untuk percaya, tapi maksudnya ceritanya begitulah. Maksudnya empu itu begitu. Tapi believe it or not, itu silakan kembali ke masing-masing gitu ya. Ya jadi keris udan emas ini sangat disukai oleh para pedagang ya. Para pedagang yang mau berdagang supaya usahanya sukses, atau pengusaha kayak kira seperti itu, supaya usahanya sukses gitu teman-teman ya. Jadi keris udan emas itu untuk melancarkan perdagangannya atau supaya supaya barang dagangannya laku, sukses lah gitu, untuk memancing rezeki lah gitu ya. Cocoknya untuk pengusaha atau pedagang, tapi kalau dalam literaturnya cocok untuk semua orang ya. Udan emas itu bukan pamor yang pemilih ya. Ini pamornya nginden teman-teman ya. Pamornya lumayan rapat ya. Ya silakan dinilai sendiri ya. Nah itu kira seperti itu. Ya. Lumayan rapat pamornya ya. Ya. Cakep ya, enak dilihat ya. Lumayan lah. Ya. Nah, tapi kalau untuk keris brojol yang saya pegang ini namanya keris kamardikan teman-teman ya, bukan keris yang sepuh ya. Kalau keris sepuh mungkin udah lebih jadi bilangnya masih segar gitu. Mungkin udah keropos kalau keris sepuh ya. Oke teman-teman, sekian dari saya untuk keris brojol ya. Oh ya, saya lupa lagi menambahkan. Lupaan mulu ini. Udah mau posting aja. Jadi udan emas itu, pamor udan emas itu yang seperti yang ini adalah namanya pamorkan. Nanti ada lagi udan emas yang pamor tiban. Kalau pamor tibannya itu bundaran-bundarannya juga masih formasi 212, tapi nggak teratur gitu formasinya gitu. Nah itu udan emas tiban. Nah kalau yang teratur begini ini namanya udan emas rekan teman-teman. Kalau yang jadi ada dua, udan emas rekan sama udan emas tiban. Dan biasanya pamor udan emas itu yang keris sepuh ya, biasanya terletak pada dapur-dapur keris lurus ya. Jadi pada keris lurus biasanya bisa brojol, tilam upi, dapur sinom. Nah yang look itu ada juga di keris sempana teman-teman ya, keris sempana ya. Jadi saya rasa sih sesuai dengan pamornya, sesuai dengan dapurnya ya. Karena kan kalau brojol itu untuk memudahkan urusan, tilam upi memberikan ketenangan, atau tilam sari ketentraman rumah tangga, sinom supaya disenangi orang, sempana supaya karirnya maju. Jadi cocok lah, maksudnya risikan pamornya cocok dengan makna dapurnya juga gitu. Jadi empu itu bikin pamor itu pada bilah kerisnya bukan apa namanya ya, kalau menurut saya itu bukan main-main gitu. Memang pamor ini cocoknya untuk keris ini gitu. Kalau yang misalnya udan emas cocok nggak sama keris mundarang ya. Keris mundarang kan keris untuk pendekar atau petarung, kayaknya kurang cocok ya. Atau pasapati itu juga kayaknya kurang cocok ya.
memang cocoknya dan brojol, tilap kopi gitu, apa jalak hore atau keris jalak ya. Nah, dan memang benar, memang kebanyakan ditemukan pamor dan emas itu yang sepuh itu ditemukan pada keris tersebut. Nanti kalau saya salah, koreksi aja di komen teman-teman ya, boleh koreksi ya, siapa tahu saya banyak dapat masukan dari media sosmed kita atau YouTube kita, channel kita. Oke teman-teman, kita masukkan dulu ke dalam warangkanya ya, kerisnya ya. Bismillah. Terima kasih teman-teman, semoga semuanya baik-baik saja, rezeki teman-teman Peki pecinta Tosan Aji seluruh Nusantara lancar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.